Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abdullah Sunono, yang insyaallah akan menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu peserta ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual di Zoom meeting ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok suri tauladan kita, manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul akhir zaman, yang setelah beliau tidak akan ada Nabi dan Rasul lagi. Alhamdulillah kita sebagai pengikut beliau, sebagai umat beliau, mudah-mudahan bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngopi bareng IKADI pagi hari ini, Kamis 4 November 2021, mengambil tema pahlawan. Siapakah mereka dan untuk siapa mereka? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Endri Nugraha Laksana, atau yang lebih sering kita kenal dengan Ustadz Abdullah Sunono. Alhamdulillah beliau sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita buka acara kajian ngopi bareng IKADI pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa nanti acara kita sampai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Monggo nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ada masukan, tanggapan, diskusi bisa disampaikan di kolom chat Zoom. Dan insya Allah acara kita ini kita record, kita rekam dan akan kita upload di YouTube IKADI DIY. Juga bisa diakses di website IKADI DIY www.ikadidiy.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk acara ngopi bareng IKADI pagi hari ini akan kita mulai. Kepada Ustadz Abdullah Sunono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati para hadirin kajian ngopi bareng IKADI
Yang saya hormati para Ustadz dan Bapak Muhammad Mujari. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pahlawan, ya alhamdulillah sekarang bulan November yang pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, kata pahlawan itu dimaknai sebagai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Dari arti ini maka sebenarnya kita bisa memahami bahwa pahlawan itu tidak mesti harus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Atau pahlawan itu tidak mesti seseorang yang mendapatkan gelar resmi dari pemerintah dengan gelar sebagai pahlawan. Ya. Atau juga tidak mesti bahwa pahlawan itu adalah orang yang menjadi nama jalan. Jadi, apakah itu jalan di kampung kita atau jalan raya? Enggak. Walaupun mereka adalah pahlawan juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, yang mendapatkan gelar resmi dari pemerintah dan menjadi nama jalan, mereka adalah pahlawan. Tetapi jika diperluas dengan makna dari KBBI ini, maka ya, siapa saja bisa menjadi pahlawan tanpa harus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tanpa harus mendapatkan gelar resmi dari pemerintah atau nama jalan. Bahkan ada yang mengartikan pahlawan itu dari akar kata pahala, dari akar kata pahala dan berakhiran wan, ya. Jadi kalau dijadikan satu ya pahlawan. Nah kemudian menjadi pahlawan. Artinya adalah mereka yang memperoleh pahala karena jasa-jasanya bagi perjuangan menegakkan kebenaran. Di dalam perspektif Islam, pahlawan dapat dimaknai sebagai seorang muslim yang berjuang menegakkan kebenaran atau al-haq, ya, demi memperoleh ridho, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah hero, ya. Hero, pahlawan, superhero, ya, super pahlawan, ya. Dalam bahasa Arab mungkin diartikan al-batol, ya, jamaknya abtalun, ya. Kalau 10 November tahun 1945, ya, kembali kita mengingat sejarah pahlawan kemerdekaan, memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka kita akan mengenal seorang tokoh pahlawan yang bernama Sutomo, atau kita biasa mengenal dengan nama Bung Tomo. Apalagi kemudian dia dikenal dengan radio jihadnya, dengan pekik takbir, ya, Allahu Akbar, ya, beliau kemudian membangkitkan semangat arek-arek Surabaya secara khusus untuk melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Ya, jadi tentara Inggris ini nanti akan ditumpangi oleh Belanda untuk kembali, ya, menjajah Indonesia. Nah, keberanian arek-arek Surabaya ini memang sampai Brigadir
Malabi itu tewas ya dalam baku tembak, walaupun tidak terjadi tanggal 10 November tetapi tanggal 30 Oktober. Nah, itu yang membuat Inggris murka, dan kemudian terjadilah puncak pertempurannya adalah 10 November 1945. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengabaikan peran ya para ulama kaum muslimin dalam sejarah kepahlawanan di Indonesia. Kalau tadi kita sebut nama Sutomo atau Bung Tomo yang sangat populer ya, karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945, tetapi kita juga mengingat bahwa ada fatwa dan resolusi jihad ya, yang menjadi prolog ya, pertempuran Surabaya atau 10 November 1945. Ya. Resolusi jihad itu diawali dengan Presiden Soekarno yang mengirimkan utusan untuk meminta pendapat, pandangan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tentang hukum membela tanah air dari ancaman kekuatan asing. Ya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari kemudian memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan para kiai se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di kantor PBNU Surabaya. Hadir juga tokoh Hizbullah Zainul Arifin. Ya. Maka dari situlah dikumandangkan resolusi jihad yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945, yang kemudian tanggal itu dijadikan hari santri ya. Yang isi fatwa itu diantaranya berperang, menolak dan melawan penjajah itu hukumnya fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Ya, bagi orang yang berada dalam lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Ya. Sedangkan bagi mereka yang ada di luar jarak lingkaran tadi, kewajibannya menjadi fardu kifayah. Nah, itu jadi dari situlah arek-arek Surabaya yang tentu saja mereka sangat menghormati keputusan ulama, ya, maka mereka bersemangat untuk menyambut seruan jihad dengan radio jihadnya Sutomo atau Bung Tomo dan pekik takbir beliau melawan ya, Belanda, walaupun memang saat itu ya Belanda yang lebih dominan ya, tetapi tewasnya Malabi itu menjadi catatan berat ya bagi Inggris yang saat itu ingin kembali ke Surabaya ditumpangi oleh Belanda. Ya. Maka betapa peran ulama ya di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan merekalah yang layak disebut sebagai para pahlawan bangsa. Nah, sedangkan Muhammadiyah itu juga tidak ketinggalan, bahwa Muhammadiyah itu juga mendengungkan amanat jihad. Ya, secara amanat jihad itu tertulis di dalam surat kabar Bulan Sabit. Ya, saat itu Bulan Sabit adalah organ Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, sayap dari Partai Masyumi. Ya, saat itu terbitnya di tahun 1946. Demikian pula diabadikan di Suara Muhammadiyah ya, Juli 1946, bahwa tanggal 28 Mei 1946 itu pengurus besar Muhammadiyah mengeluarkan amanat jihad Muhammadiyah. Ya. Nah, ini jadi ada resolusi jihad, ada amanat jihad. Ya, ya karena memang membela tanah air itu adalah ajaran dari Islam, dan
ketika kita melakukannya itu termasuk di dalam jihad fisabilillah. Ya. Nah itu di dalam amanat jihad Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah merdeka, walaupun masih banyak tentara Jepang yang terlihat ya berseliweran, terutama di Yogyakarta ya, tapi Indonesia sudah merdeka. Ya. Dan Muhammadiyah menyerukan supaya membela negeri Indonesia ini dari Belanda yang ingin menjajah kembali negeri Indonesia. Ya. Demikian pula amanat jihad Muhammadiyah ini mendorong kepada para perempuan untuk mengambil bagian dalam peperangan. Ya, walaupun mungkin tugasnya berbeda, misalkan perawatan, pengobatan, konsumsi dan lainnya. Ya, dan juga mendoakan supaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kekal, merdeka, berjasa, kembali aman dan sentosa. Nah, jadi maka muncullah pahlawan-pahlawan Muhammadiyah ya, walaupun pahlawan Muhammadiyah sudah muncul sebelumnya, yang itu menjadi inspirator bagi fatwa atau amanat jihad Muhammadiyah. Misalkan Panglima Besar ya Jenderal Sudirman itu dia adalah guru sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap. Ya. Ya. Karirnya menjadi Hizbul Waton dan pemuda Muhammadiyah di Banyumas. Ya. Kemudian ikut tentara peta. Nah, itu Panglima Besar Jenderal Sudirman, ya, guru sekolah dasar ya, di Cilacap di Hollands Inland School ya Muhammadiyah. Demikian juga tokoh yang lain, misalkan Kasman Singotimejo ya. Kasman Singotimejo ini dia menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya. Inilah yang beliau juga menjadi pengurus Muhammadiyah, walaupun karirnya juga menjadi komandan tentara peta di Jakarta. Nah, Kasman Singotimejo inilah yang ketika peristiwa Piagam Jakarta, ya, pada sila yang pertama, ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata itu yang kemudian hendak dihilangkan, maka ada tokoh Muhammadiyah lain yang keberatan dengan itu. Beliau juga menjadi anggota PPKI, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, beliau menjadi anggota BPUPKI ya, dan juga PPKI. Beliau keberatan untuk menghapus 7 kata itu dari Piagam Jakarta itu. Ya, maka yang meluluhkan hati Ki Bagus Hadi Kusumo itu adalah Kasman Singotimejo. Ya, yang Kasman Singotimejo ini menyampaikan ya sekarang Belanda ini sudah mulai kelihatan dan kita harus bersatu padu untuk menghadapi Belanda. Maka 7 kata ya di dalam Piagam Jakarta itu dihapus dan jadilah rumusan Pancasila yang sampai sekarang ya tanggal 18 Agustus 1945 ya. Demikian pula tokoh Muhammadiyah yang lain, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir itu juga anggota BPUPKI ya. Dan beliaulah adalah rektor ya Universitas Islam Indonesia yang pertama kali. Nah, ini tokoh-tokoh ini adalah para pahlawan yang mungkin bagi sebagian di antara kita kurang populer ya. Nama-nama tokoh Muhammadiyah yang terkenal ya Jenderal Sudirman. Kalau Kasman Singotimejo ya yang aktif mengikuti sejarah ya sangat familiar juga ya. Demikian pula Ki Bagus Hadi Kusumo, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Dan karena 7 kata
di dalam Piagam Jakarta itu dicoret, maka ada usulan-usulan untuk membentuk Kementerian Agama. Ya. Ya, Kementerian Agama itu sudah disuarakan oleh BPUPKI 11 Juli 1945 oleh Muhammad Yamin. Dan ketika ada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP ya tahun bulan November 1945, maka itu gaungnya menggema kembali yang digemakan oleh orang-orang Masyumi seperti yang dari Banyumas ya Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji Muhammad Soleh Suwaidi, juga Muhammad Sukoso Wiryo Saputro. Ya, mereka menggaungkan ya supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama hanya dititipkan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja, tetapi harus ada Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri. Nah, ini juga dibelain oleh tokoh-tokoh Masyumi yang lain, misalkan Muhammad Nasir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan Muhammad Karto Sudarmo. Ya. Nah, maka Presiden Soekarno ya, kemudian melantik Menteri Agama pertama kali, yaitu tokoh Muhammadiyah yang bernama Haji Muhammad Rosyidi. Beliaulah yang menjadi Menteri Agama pertama kali yang diangkat oleh Presiden Soekarno, ya seolah-olah ya, tapi yang enggak tepat ya. Karena 7 kata itu dihilangkan, ya maka walaupun HM Rosyidi dalam pidatonya nggak menyebutkan seperti itu, beliau mengatakan Kementerian Agama itu adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Nah, ini Haji Muhammad Rosyidi ini memang tokoh Muhammadiyah yang berpendidikan modern, ya, belajar di Perancis. Ya. Nah, itulah kemudian terbentuk Kementerian Agama. Ya. Makanya Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Ilyas itu setelah 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, beliau menegaskan kembali bahwa politik keagamaan dalam negara Republik Indonesia ini, bahwa fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata dihapus diganti dengan berdirinya Kementerian Agama, yang menteri pertama kali adalah Haji Muhammad Rosyidi, yang beliau itu adalah tokoh Muhammadiyah. Maka nama-nama itu adalah nama-nama yang adalah layak sebagai pahlawan. Kenapa saya sebut mereka? Mereka adalah dari kaum muslimin yang mungkin kita itu terlupa, ya, bahwa betapa peran kaum muslimin di dalam mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu tidak kalah ya dengan artinya sangat mendominasi, ya. Sedangkan pahlawan tentunya sering kita bayangkan pahlawan itu perang, ya, perang membela negara. Mestinya tidak selalu seperti itu. Itu salah satu bahwa pahlawan itu adalah membela negara di dalam bertempur melawan musuhnya. Tetapi tentunya banyak sekali kalau definisi pahlawan tadi adalah membela kebenaran untuk mencari pahala, maka pahlawan itu juga bisa pahlawan keluarga. Ya. Walaupun mereka tidak harus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi mereka itu adalah pahlawan bagi keluarganya. Apakah itu suami atau istri yang berjuang untuk kebaikan bagi keluarganya, dialah adalah pahlawan. Demikian pula ketika seseorang itu bermanfaat, berjuang bagi
masyarakat di sekelilingnya, sebenarnya dia adalah pahlawan. Pahlawan bagi masyarakat sekelilingnya. Walaupun mungkin dalam tingkat yang struktur yang paling rendah, RT misalkan, ya, atau RW, padukuan, tapi mereka adalah pahlawan. Yang orang mungkin nggak kenal dengan mereka ya kecuali warga setempat saja, tetapi hakikatnya adalah mereka pahlawan. Mereka memperjuangkan atau mengorbankan waktu, ya, pikiran, tenaga, bahkan biaya, ya, untuk kemakmuran, ya, kesejahteraan, ya, keamanan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itu juga pahlawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang 75 itu dengan firman-Nya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladzina yaqulun rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya, jadi artinya, ya, wa ma lakum la tuqatilun fi sabilillah, ya, mengapa kamu enggak mau berperang di jalan Allah? Ini diartikan berperang. Nah, ketika suasana damai, ya mestinya maknanya tidak hanya berperang tapi berjuang, ya. Juga untuk membela siapa saja al-mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang enggak berdaya. Minar rijal wan nisa, baik itu laki-laki atau perempuan, wal wildani, anak-anak, ya. Yang mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini, al-zalimi ahluha, yang penduduknya berbuat zalim. Waj'al lana min ladunka waliyya. Berilah kami perlindungan dari sisimu ya Allah. Waj'al lana min ladunka nasira. Dan berilah kami penolong dari sisimu. Nah, ini pahlawan mereka yang berjuang membela orang yang lemah. Ya. Nah, sekarang orang yang lemah, ya, begitu banyak ada di sekeliling kita. Lemah secara pendidikan, lemah secara ekonomi, lemah secara politik, ya, lemah secara sosial. Nah, mestinya ada pahlawan-pahlawan yang kemudian berjuang, yang membela mereka supaya mereka tidak terkungkung di dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat mereka. Ya, mereka orang yang lemah, orang yang terzolimi, ya, terzolimi dalam arti hakiki, ya. Minta bayang, Baik dia itu laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Nah, ini kita bisa juga tampil sebagai pahlawan, ya, untuk memperjuangkan mereka dengan semua kekuatan yang kita miliki. Apakah kita kemudian melakukan secara individu, walaupun itu berat, mestinya kita melakukannya secara bersama-sama, ya, berjamaah, apakah lewat lembaga resmi seperti RT, RW, PKK, ataukah kita memperjuangkannya melewati LSM atau ormas, ya, untuk membela orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah sebaik-baik orang muslim, itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kita menjadi orang yang terbaik, yaitu membela mereka. Nah, jadi kalau kita sekarang mau jadi pahlawan, ya, masih banyak lahan untuk kita menjadi pahlawan dan bukan termasuk pahlawan kesiangan, ya. Iya. Untuk negeri kita ini, ya, bahwa kita harus ingat bahwa mencintai negeri tumpah itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu mencintai negeri di mana beliau tinggal, yaitu Makkah dan Madinah. Makanya beliau pernah menyampaikan bagi min baldatin wa ahabbaki ilayya. Alangkah indahnya engkau Makkah sebagai sebuah negeri. Ya,
dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Nah itu Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu adalah Mekah, negeri tumpah darah kelahirannya. Ketika Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Madinah, beliau juga berdoa untuk Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya, jadi ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kecintaan kami terhadap Makkah. Jadi mari kita, kalau di Makkah itu adalah tanah tumpah darah kelahiran Rasulullah SAW, maka beliau cinta kepada Makkah. Ketika beliau di Madinah, itu adalah tanah tempat beliau tinggal sampai beliau wafat. Maka beliau juga mencintai Madinah Al-Munawwarah. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk mendoakan negeri kita ini. Seperti doa beliau, Rabbi ja'al hadza baladan amin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, walaupun makna negeri itu yang berdoa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah negeri Makkah. Ya, ij'al hadza baladan aminan, jadikan negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki ya, penduduknya dari buah-buahan. Pada siapa? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Pada mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ya. Makanya kaum muslimin harus memahami bahwa nasionalisme itu kita harus menempatkan pada posisi yang pas, ya. Karena ada nasionalisme yang terpuji, ada nasionalisme yang tercela. Nasionalisme yang terpuji itu adalah watoniyatul hanin, yaitu hubbu hadhil ardi wal fatuha wa al fatuha wal hanin ilaiha wal in'itafu haulah, yaitu cinta tumpah darah kemudian berpihak kepadanya dan kerinduan yang terus menggebu kepada negerinya. Nah itu boleh, jadi kita itu cinta berpihak pada negeri dan kerinduan yang terus menggebu. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Madinah, ya, hijrah dari Makkah Al-Mukarramah, beliau juga rindu terhadap Makkah. Maka suatu saat Rasulullah SAW minta pada Asil untuk menceritakan syair tentang Makkah. Nah, Asil ini adalah sahabat yang pandai bersyair. Maka Asil kemudian membacakan syair-syair ya tentang Makkah Al-Mukarramah, dan maka sampai Rasulullah SAW itu menetes air matanya di pipinya karena rindu pada Makkah. Beliau mengatakan, ya Asil, ta'il qulub taqar. Wahai Asil, biarkan hati ini menjadi tentram. Nah, jadi bagaimana seseorang yang tidak mencintai tanah airnya kemudian bisa membela tanah airnya? Nah, ini yang repot ya. Makanya Islam mengajarkan untuk kita mencintai tanah tumpah darah kelahiran kita. Demikian pula nasionalisme al-hurriyah wal izzah, yaitu nasionalisme kebebasan dan kehormatan. Artinya kita itu bekerja, berjuang ya, membebaskan negeri dari imperialisme, penjajahan ya, yang kemudian menjaga kemerdekaannya dan juga menanamkan prinsip kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa. Artinya kebebasan itu adalah kehendak untuk tidak dijajah oleh bangsa asing. Kalau kita sudah merdeka dari penjajahan fisik, maka ada penjajahan yang juga berbahaya, penjajahan mental, ya, penjajahan ekonomi. Ya. Jadi, nah ini juga berbahaya. Ya. Maka nasionalisme kita harus tumbuh. Globalisme sekarang ini bisa dilawan dengan nasionalisme. Kita cinta produk Indonesia. Demikian pula ada nasionalisme yang namanya al-mujtama, yaitu memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota masyarakat, ya, atau warga negara, dan mengarahkan mereka cara-cara memanfaatkan keikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama. Itu juga nasionalisme yang positif. Jadi kita bersama-sama dengan warga masyarakat
mencapai kesejahteraan. Ya. Sedangkan nasionalisme yang tercela adalah al-hizbiyah, yaitu fanatisme. Nasionalisme, fanatisme, ya, seperti Jerman yang mengatakan Deutschland über alles, ya, Jerman di atas segala-galanya. Nasionalisme seperti ini yang membelah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertengkar, berseteru, ya, memfitnah, menipu, dan ya itu seperti itu. Atau nasionalisme al-jahiliyah, nasionalis jahiliyah, apa itu? Yaitu menghidupkan tradisi jahiliyah yang rusak, jadi udah nggak berlaku, ya. Yang kita seolah-olah pengen kembali ke masa lalu yang sebenarnya sudah diganti dengan peradaban baru yang lebih baik, lebih maslahat. Nah ini juga ya nasionalisme atau kebangsaan jahiliyah itu ya, menghidupkan kembali hal-hal yang sudah lapuk, ya. Misalkan Jawa sama Sunda itu nggak cocok, nah itu kan tradisi yang nggak benar, ya. Karena apa ya? Karena ada sejarah seperti ini. Nah ini yang nggak benar, ya. Nah oleh karena itu kalau kita berbicara tentang pahlawan untuk negeri, maka kaum muslimin ini adalah mereka yang sangat bersemangat untuk membela negerinya. Karena kalau musuh menyerang negeri kita, dalam fikih disebut dengan jihad ad-daf'i, maka ada beberapa kriteria atau beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama misalkan harus tahu bahwa hukum membela negeri kita ketika diserang oleh musuh, itu disebut jihad ad-daf'i, ini adalah hukumnya fardu ain, seperti tadi fatwa dari resolusi jihad, hukumnya fardu ain. Ya. Bahkan seorang istri tidak perlu izin pada suami. Maksudnya itu ekstrimnya, kalau suaminya nggak mau perang dan pergi, ya istri nggak perlu, harus dapat surat izin. Demikian pula seorang anak nggak perlu izin sama orang tua. Kalau orang tuanya menghalangi atau malah lari, ya. Dan nggak boleh mundur kecuali bergabung dengan pasukan atau strategi perang. Dan jadikan negerimu sebagai kuburan yang terakhir. Jadi jangan berpikir hijrah. Jadi musuh datang kita mikirnya hijrah. Nah ya perang. Ya, kita harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Makanya para ulama di Indonesia ini sudah mengerti bahwa melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan itu adalah fardu ain. Maka dari Aceh ya sampai Indonesia bagian timur semuanya mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Di Aceh begitu banyak pahlawan-pahlawan yang kita bisa kenal, ya. Misalkan Laksamana Malahayati, ya. Cut Nyak Mutia. Itu perempuan-perempuan yang tidak pakai teori bahwa mereka itu sederajat dengan laki-laki, yang nggak usah pakai teori-teori yang keliru. Mereka muslimah, mengangkat senjata, jadi tidak teori lagi. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan, ya. Dengan pahlawan yang laki-laki yang lainnya, misalkan Sultan Iskandar Muda, Sidi Tiro, Teuku Umar, dan lain-lain. Ya. Dan di Padang misalnya ada Tuanku Imam Bonjol, ya. Di Jakarta ada Fatahillah, ya. Di Jogja ada Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur ada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalimantan ada Pangeran Antasari. Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Jadi kaum muslimin mengangkat senjata untuk mereka itu berhadapan dengan penjajah, karena memang berhadapan dengan penjajah itu hukumnya fardu ain. Jadi hukumnya fardu ain bagi laki-laki, perempuan, ya anak-anak semuanya, ya. Nah, maka kita juga mengenal para habib yang juga berjuang, ya, untuk negeri kita ini, ya. Misalkan kita mengenal H. Mutahar, ya, yang nama lengkapnya Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Ya. Kita kenal beliau sebagai seniman, ya, yang menciptakan lagu-lagu yang populer untuk lagu nasional. Misalkan Himna Syukur.
itu beliau yang membuat Mars Hari Merdeka. Itu karya beliau. Ya. Bahkan masih berkarya beliau itu ketika 50 tahun Indonesia merdeka, beliau membuat lagu yang terkenal itu Dirgahayu Indonesiaku. Ya. Kalau lagu-lagu lainnya banyak, diantaranya Himne Pramuka. Nah itu siapa yang menciptakan Hari Merdeka? Dirgahayu Indonesiaku. Seorang Habib, ya, yang kita maknai dia adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Ya bahkan Paskibra yang sekarang ada itu, ya, beliaulah yang diperintahkan oleh Presiden, ya, Presiden Soekarno ya saat itu memerintahkan beliau untuk membuat menyusun tata cara, ya, pengibaran bendera pusaka. Diteruskan oleh Presiden Soeharto menugaskan H. Mutahar untuk juga menyusun tata cara dan pengibaran bendera pusaka. Jadi kalau sekarang kita lihat Paskibraka, siapakah yang menyusun seperti itu? Ya ada kelompok 17, ada kelompok 8, ada kelompok 45. Yang menyusun adalah H. Mutahar. Ya, seorang Habib yang beliau itu keturunan Rasulullah SAW, ya. Demikian pula ada Habib yang lain, misalkan Sayyid Idrus bin Salim. Ya, Sayyid Idrus bin Salim dia adalah pendiri Al Khairat, ya, di Sulawesi. Ya. Beliau pendiri Al Khairat di Sulawesi. Beliaulah yang pada Muktamar NU tahun 1937, jadi sebelum merdeka Indonesia, Habib Idrus Salim Al-Jufri ini memberikan usulan kepada NU lewat Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu usulannya bendera Indonesia adalah merah putih dan Soekarno akan menjadi presiden bagi bangsa Indonesia. Ya, demikian pula Haji Abdurrahman Baswedan, ya, ini kakek dari Anies Baswedan, ya. Beliau juga diplomat Indonesia yang melobi negeri Mesir supaya mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Walaupun selain itu, ya, beliau juga anggota BPUPKI, ya, bahkan mengajak orang-orang Arab itu untuk melebur menjadi warga negara Indonesia. Itu Haji Abdurrahman Baswedan, ya. Nah demikian lambang negara kita Indonesia itu dibuat oleh Sultan Hamid II, ya. Jadi Pancasila, gambar atau lambang negara kita Pancasila itu yang membuat adalah seorang Habib keturunan Rasulullah SAW, ya, yaitu Sultan Hamid yang kedua, atau namanya Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, ya. Beliaulah yang kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno, Bung Hatta, ya, untuk membuat lambang negara yang sekarang dipakai oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi begitu banyak, ya, para pahlawan, ya, dari kaum muslimin, ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika kita berjuang, maka janganlah kemudian berpikir kita jadi populer, dapat gelar dari negara, ya, dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan lain-lainnya. Karena dari Abu Musa al-Asy'ari dia mengatakan ada seorang yang berdatang pada Rasulullah SAW yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ada seseorang lelaki berperang untuk apa? Lil maghanam, untuk harta rampasan. Ada juga yang lidzikri, ya, agar disebut-sebut namanya dikenang. Ya, ada juga yang berperang supaya liyura makan, ya, orang-orang melihat posisinya, statusnya, ya. Maka ditanyakan mana yang fisabilillah. Maka Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah.
Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah. Jadi hati-hati niat kita ya. Sama-sama berjuang, tapi yang satu pengen dimakamkan di Taman Pahlawan atau dapat gelar atau jadi nama jalan ya. Nah, hati-hati, itu bisa jadi di sisi Allah ya tidak diterima amalannya. Bahkan nanti 3 orang yang pertama kali masuk neraka itu diantaranya adalah 1 orang yang mati syahid ya. Dia adalah seorang syuhada. Ya, didatangkan dia dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Ya, dan dia juga tahu. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, amal apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Maka dia mengatakan, aku berperang ya, di jalan Allah semata-mata karena engkau sampai aku mati syahid. Jadi dia mengatakan gitu, saya tuh berperang selama di dunia, saya berperang dan kemudian mati syahid. Ternyata Allah mengatakan kadzabta, ya kamu dusta, ya. Kamu itu perang-perang kayak gitu itu, ya li ayyuqal, supaya orang-orang mengatakan jariun, engkau adalah seorang yang gagah pemberani, ya jadi gagah berani, pemberani. Nah, jadi berperang dia sama perangnya, bahkan dia mati dan orang menganggap dia adalah mati syahid. Tapi ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu itu. Ya, kamu perang kayak gitu supaya disebut sebagai pemberani. Ya. Nah, kemudian dan orang-orang udah bilang gitu, kamu sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, sudah dapat gelar jadi nama jalan ya. Nah, yang sedihnya adalah kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, maksudnya tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Makanya kita meluruskan niat juga, zaman sekarang kita pengen jadi pahlawan, iya, tapi jangan kemudian cita-cita kita itu hanya pengen dapat sertifikat, ya dapat julukan, status sosial, dan sepertinya. Nah, jangan seperti itu, karena amalan itu akan ditolak oleh Allah kelak nanti di akhirat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Mujari. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Abdullah Sunono yang telah menyampaikan materi tentang pahlawan, dan ternyata kesimpulannya kita semua bisa jadi pahlawan. Maka niatkan ikhlas karena Allah, la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ya ini yang monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung bisa raise hand. Atau ini ada pertanyaan Japri, Ustaz. Saya bacakan ya. Japri. Dari Muhad, semoga pengurus Kadi, admin berkenan men-share rekaman video kajian ini. Pertimbangan saya isinya masalah sejarah Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, sejarah NKRI yang baik dan wajib perlu diketahui, difahami oleh bangsa Indonesia, oleh semua yang menapakkan kakinya di NKRI. Ya, ada permohonan, Ustaz. Insya Allah nanti kita share Bapak Ibu di YouTube dan juga di website IKADI DIY. Silakan Bapak Ibu bisa senantiasa mengunjungi website resmi IKADI DIY, yaitu www.ikadidiy.com. Di situ insya Allah semua rekaman dari kajian kita, Ngopi Bareng IKADI, kita upload di website IKADI DIY. Mulai dari ngopi pertama sampai yang sekarang, ini yang ke-10 Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo jika ada di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia terdokumentasi dengan baik. Nah, ada permohonan. Semoga ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sleman. Pak Yoyon, Pak Yoyon. Pak Yoyon, monggo Pak Yoyon. Ya. Ini saya kameranya biar irit tidak dinyalakan. Biasanya pengertian pahlawan ada yang makan tadi seperti disampaikan Ustaz. Pahlawan ya artinya orang yang banyak pahalanya sehingga kadang tidak terdokumentasi ya Pak. Artinya kadang orang mengatakan pejuangnya luar biasa. Terus kemudian kita tidak tercatat, tidak ada yang meriwayatkan kadang-kadang ya. Termasuk mungkin ya pejuang-pejuang yang Islam mungkin masa kini ya, yang harusnya dia berjuang di suatu daerah luar biasa karena tidak ada yang mendokumentasikan sehingga mungkin ada pendatang baru yang baru mungkin melanjutkan atau punya ide sedikit menjadi kayak pahlawan di daerah situ atau di regional situ. Sehingga kadang-kadang kita kan tidak mau disebut pahlawan, masing-masing orang yang mungkin sudah rela. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat orang yang mungkin berjasa sehingga perlu mungkin tularkan bahasa Jawanya ya, diinformasikan supaya bisa ditiru, akhlaknya ditiru, pejuangnya seperti itu Pak. Kan kadang-kadang pahlawan itu akan terus ada ya. Nah kita ketika melihat itu kan kadang-kadang tidak cuma diingat-ingat, nanti kita meninggal sudah lupa siapa yang dulu berjuang di suatu daerah yang tempat itu. Kira-kira seperti apa Pak kita untuk bisa minimal ya mewariskan itulah para pahlawan kita itu menjadi anutan dari anak cucu kita. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Ustaz langsung ditanggapi mawon. Oke, terima kasih Pak Paryono yang sudah menyampaikan ide ya. Memang kita sebagai seorang muslim, maka jangan sampai kita itu hanya berorientasi kepada dunia. Ya, artinya saya berjuang itu supaya kemudian mendapatkan ini dan itu. Karena tadi yang sudah kita sampaikan, bisa jadi itu nanti jadi masalah di akhirat. Ya. Dan ketika itu jadi masalah di akhirat, ya itu kita rugi ya. Bahkan nanti ruginya rugi dunia dan akhirat. Ya. Itu yang pertama. Nah, sehingga kita berjuang harus dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah tradisi literasi atau tradisi kita itu menulis ya. Yang tradisi ini sudah diabadikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah nabi yang ummi, tetapi sejak turunnya Al-Qur'anul Karim itu sudah dicatat ya oleh para sahabat, bahkan didokumentasikan dalam dua hal, yaitu dengan hafalan dan dengan catatan. Ya. Maka Al-Qur'an itu terjaga sampai hari ini karena dua hal itu selalu ada, yaitu ada catatannya dan ada hafalannya. Nah, demikian pula mestinya di dalam perjalanan kehidupan kita, terutama berbangsa dan bernegara, harus tetap ada namanya tradisi literasi, yaitu kita mencatat, ya, mencatat apakah itu pikiran-pikiran kita, pendapat kita, dan pahlawan-pahlawan yang berjasa kepada kita. Nah, itu dicatat ya, bahkan kalau perlu dihafalkan, diturunkan kepada anak-anak kita ya. Ya, itulah tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dan mestinya kita juga membiasakan diri untuk mempunyai catatan-catatan seperti itu. Ya. Nah, seandainya kemudian kita tidak dihitung ya sebagai pahlawan,
atau pahlawan yang tidak dikenal, maka sebenarnya kita tidak ada masalah dengan hal itu karena kita sudah berjuang dengan cara yang benar dan ridho lillahi ta'ala ya. Nah, kita ada di tengah-tengah, jangan sampai kita seperti orang-orang yang hanya menginginkan menjadi pahlawan, bahkan berusaha gimana dapat gelar pahlawan. Ya. Tetapi juga jangan kemudian kita sama sekali nggak punya tradisi untuk mencatat, ya, mencatat sejarah, mencatat bahkan sangat penting catatan-catatan sejarah kita itu didokumentasikan secara formal, yang dia bisa dibaca, apakah itu di perpustakaan ataukah itu di, kalau sekarang ya di sosmed. Nah demikian ya Pak Paryono. Terima kasih Ustadz. Ini ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mohon informasi tentang perjuangan Al-Khairat, kakek Dr. Salim Segaf. Yang kedua langsung saja Ustadz. Pahlawan yang gugur dalam perjuangan memerdekakan negara Indonesia, adakah perbedaan atau kesamaan dengan yang gugur dalam menegakkan agama? Monggo Ustadz, dua hal itu Ustadz. Ya. Jadi Sayyid Idrus bin Salim bin Alwi bin Segaf itu seorang habib keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Pertama kali beliau datang ke Indonesia itu menetap di Pekalongan, ya, menikah dengan Syarifah Aminah binti Thalib Al-Jufri dan berdagang batik. Tapi itu bukan passionnya ya, sehingga beliau lebih cocok untuk di dunia pendidikan. Ya dari nikahnya dengan Ibu Syarifah Aminah binti Thalib Al-Jufri ini punya dua putri, yaitu Syarifah Lulu dan Syarifah Nikmah. Syarifah Lulu inilah yang kemudian menikah dengan Sayyid Segaf bin Syekh Al-Jufri, yang salah satu anaknya adalah Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri, yang beliau pernah menjadi Menteri Sosial Indonesia yang ke-26 dan juga Duta Besar ya Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman. Ya. Nah, kemudian beliau Habib Idrus kemudian pindah ya berada di Sulawesi, dan di sanalah beliau mendirikan persyarikatan Al-Khairat ya, yang selain kemudian mengembangkan pendidikan ya, pendidikan Islam di Sulawesi, juga dakwah Islamiyah di Sulawesi itu yang populer adalah Al-Khairat ya. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Kemudian, apakah sama membela agama dengan membela negeri? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa dalam sebuah amal bagi seorang muslim itu caranya harus benar dan niatnya harus benar. Cara harus benar bahwa membela negeri bagi seorang muslim hukumnya adalah fardu ain ya, dari penjajahan dari serbuan para penjajah. Nah, jadi kalau membela agama ini itu juga wajib bagi seorang muslim ya, membela agama. Tetapi yang harus diingat-ingat adalah tidak ada perbedaan antara membela negeri kita dengan membela agama kita. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak benar. Misalkan kita diajarkan untuk seperti Hitler itu tadi ya, nasionalisme yang sempit ya, nasionalisme fanatisme itu tadi. Nah, itu tentunya kita nggak boleh untuk mengikutinya. Ya, makanya hukum perang
yang sifatnya ofensif itu fardu kifayah dan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, misalkan ad-dakwah qoblal kita, dakwah sebelum kita berperang. Nah, itu berarti untuk agama juga. Ya. Sedangkan membela negeri kita dari serangan musuh itu fardu ain, nah itu juga membela agama juga. Nah, makanya kemudian kata-kata membela agama atau membela agama dengan perang, nah itu harus didefinisikan dengan baik, karena kalau tidak, yang berbahaya adalah itu dijadikan sebuah modus untuk menghalalkan tujuan-tujuan yang tidak benar, seperti misalkan ISIS. Ya, ISIS itu membuat organisasinya dan mengatasnamakan agama untuk memerangi negeri-negeri Islam. Jadi ISIS itu nggak pernah menyerang Israel, tapi yang diserang adalah negara-negara Islam mengatasnamakan agama. Nah, itu yang nggak benar. Demikian Pak Mujari. Ini yang terakhir Ustaz nih. Terakhir ini sepertinya perlu dijawab nih Ustaz. Nah, ada dua nih Ustaz. Selama ini sejarah di negeri ini begitu luar biasa dikaburkan. Pengetahuan yang kita terima ternyata jauh dari aslinya. Terutama dengan pahlawan muslim yang ternyata perannya luar biasa. Usulan mawon, nah, ini cuma usulan. Sekiranya memungkinkan, IKADI bisa membuat kajian berkenaan dengan hal tersebut secara berseri begitu. Ini usulan kita tampung, Ustaz. Yang kedua, ini mungkin yang terakhir. Bagaimana pendapat Ustadz atas ucapan Menak? Oh, Menak ini baru-baru ini, bahwa Kemenak hadiah khusus bagi NU. Mohon maaf, pertanyaan ini saya ajukan bahwa usul pertama Kemenak adalah dari Muhammadiyah. Maksudnya apa ya, Ustaz? Monggo Ustaz, tanggapi Ustaz. Ya, jadi tadi sudah saya ceritakan kalau tentang Kemenak bahwa Menteri Agama yang pertama kali adalah Haji Muhammad Rosyidi, dia seorang tokoh Muhammadiyah yang berpendidikan modern, dianggap modern ya karena belajar di Perancis, bahkan juga di Kanada. Ya. Nah, itu di antara beberapa analisa para sejarawan adalah itu dalam rangka menjalankan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, prakteknya adalah Kementerian Agama. Yang Kiai Haji tokoh Muhammadiyah yang lain itu begitu kukuh dia itu untuk tetap Ki Bagus Hadikusumo itu tetap bersikukuh memasukkan 7 kata di dalam sila pertama itu. Ya. Jadi itu tokoh Muhammadiyah juga, Ki Bagus Hadikusumo itu. Beliau bersikukuh. Nah, kemudian yang bisa mendekati Ki Bagus Hadikusumo adalah Kasman Singodimejo. Itu juga tokoh Muhammadiyah ya. Nah, dari situlah ya kemudian dibentuklah Kementerian Agama, yang Menteri Agama pertama adalah juga tokoh Muhammadiyah. Nah, tentunya tidak ada kalau dari pidatonya Haji Muhammad Rosyidi ya tidak ada kementerian itu untuk siapa dan siapa, tidak ada. Karena kementerian itu kalau bagi Muhammad Rosyidi adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama dan pemeluk-pemeluknya. Yang itu dikuatkan kembali pada ulang tahun 10 tahun Kementerian Agama, bahwa fungsi Kementerian Agama itu adalah pendukung dan pelaksana utama asas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini sampai kiamat nggak akan hilang itu, 7 kata yang dihilangkan itu nggak akan hilang. Nah, bagaimana aplikasinya? Yaitu ada Kementerian Agama, yaitu sebagai praktek dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan untuk ormas A, ormas B, enggak lah ya. Ya, kalau misalkan ada yang mengaku begitu ya Muhammadiyah juga bisa mengatakan lah menteri pertamanya saya, gitu kan, jadi gitu ya. Nah, tapi nggak usah diperuncing masalah itu, sejarah seperti itu. Demikian ya. Terima kasih Ustadz. Ya luar biasa insya Allah.
kita cukupkan ya. Nanti kalau masih berlanjut pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema pagi hari ini bisa disampaikan di grup Ngopi Bareng IKADI, grup WhatsApp. Bagi yang belum masuk grup, nanti insya Allah kita share link grupnya di kolom chat pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita Ngopi Bareng IKADI hari ini Kamis 4 November 2021 spesial Hari Pahlawan. Mudah-mudahan materi kita bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang terakhir kami sampaikan bahwasanya acara ini nanti akan kita ulang gitu ya, akan kita share ulang di YouTube IKADI DIY dan juga di upload di website ikadidiy.com. Silahkan Bapak Ibu bisa share materi ini sebanyak-banyaknya ke saudara, teman-teman, atau kerabat yang belum mengikuti acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tadi ada permohonan untuk menyampaikan materi ini kepada yang lain secara luas. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan acara Ngopi Bareng IKADI pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.